Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firly Zulfikar. Saya di sini akan mempresentasikan tugas mata kuliah Manajemen Organisasi dan Kelembagaan Islam dengan judul Kerjasama dan Pengembangan Organisasi Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama, Sikap dan Persepsi. Untuk materi pertama yaitu proses pengambilan keputusan dalam organisasi PWNU. Dalam mengambil keputusan, terutama di Nahdlatul Ulama ini ada beberapa keputusan, diantaranya pertama keputusan pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, dan yang kedua keputusan Muhtamar, dan yang ketiga itu keputusan Musyawarah Nasional atau Munas, dan yang keempat keputusan Konferensi Besar atau Konbes. Hal di atas ini pastinya melibatkan orang-orang yang sudah ditentukan oleh PBNU dan memiliki kompetensi terutama pada jajaran dai Suriah, khatib, dan ketua, sekretaris, dan bendahara. Namun demikian sering juga melibatkan dari lembaga-lembaga yang ada di Nahdlatul Ulama, terkhususnya lembaga Bahsul Masail, forum silaturahmi orang-orang NU yang di dalamnya dilakukan pembahasan dan pemecahan masalah-masalah yang maudhi'iyah, tematik, dan waqi'iyah aktual, dan memerlukan kepastian hukum yang belum pernah dibahas sebelumnya, dan tidak sembarangan bisa dijawab setiap permasalahan yang ada, karena di NU ini jikalau ingin menanya pendapat maka akan dijawab dari kitab Ahkamul Fuqaha atau buku kumpulan hasil-hasil Bahsul Masail Diniyah atau pembahasan masalah keagamaan pada Muhtamar dan Munas NU. Dan buku ini diharapkan dapat menjadi panduan umat Islam untuk melaksanakan kehidupan baik agama, sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Ini untuk materi selanjutnya yaitu tentang kerjasama PWNU dengan organisasi Islam lainnya. Sekilas mengenai kerjasama, bisa terjalinnya kerjasama Nahdlatul Ulama ini dengan organisasi Islam lainnya baru bisa terjalin ketika satu menjaga keutuhan negara, Kesatuan Republik Indonesia, dan yang kedua PBNU di sini mengenai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar 1945. Di luar hal di atas, Nahdlatul Ulama akan meninggalkan organisasi Islam manapun. Nahdlatul Ulama ini bisa duduk bersama dengan organisasi Islam lainnya ketika di forum kerukunan umat beragama PKUB dan Majelis Ulama Indonesia, serta kepentingan nasional lainnya. Hal tertentu lainnya juga karena setiap organisasi Islam memiliki tujuan dan tugas masing-masing. Nahdlatul Ulama ini mencari persamaan dan menghindari perbedaan. Ketika ada persamaan, maka bisa bekerja sama. Dan materi selanjutnya yaitu upaya konkret mengembangkan kelembagaan Islam di wilayah Jawa Barat. Sebagai sebuah organisasi Islam yang terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama ini bergerak dan berjuang dalam 3 bidang, yakni dakwah keagamaan, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan. Dalam menjalankan tugasnya, Nahdlatul Ulama ini memiliki perangkat, salah satunya adalah lembaga. Lembaga dalam peraturan Nahdlatul Ulama ini tentang perangkat organisasi Nahdlatul Ulama yaitu merupakan perangkat departementasi organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi sebagai pelaksana program dan kebijakan Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan suatu bidang tertentu. Dan di Jawa Barat sendiri, PWNU dalam menentukan ketua lembaga dan membentuk kepengurusannya yaitu dengan proses yang cukup panjang, mulai pendaftaran, open recruitment, sampai fit and proper test. Hal demikian demi membentuk kepengurusan lembaga yang kompeten. Dan di NU ini ada 18 lembaga. Dan selanjutnya itu materi tentang merespon tantangan di masyarakat terhadap Islam. Nahdlatul Ulama ini setiap perubahan situasi dan kondisi perubahan zaman dengan cara yang sudah ditetapkan Nahdlatul Ulama yaitu 1. Mabadi Khairul Ummah,
Mabadi Harumah ini merupakan karya cerdas yang lahir dari rahim Nahdlatul Ulama. Mabadi Harumah ini merupakan prinsip-prinsip dasar pembentukan masyarakat ideal. Jika semula Mabadi Khairul Ummah 3 butir, maka 2 butir perlu ditambahkan untuk mengantisipasi persoalan kontemporer, yaitu adalah, al-adalah, dan istiqomah yang dapat pula disebut dengan al-mabadi al-khamsah dengan kerincian berikut. A. Al-asidku butir. Al-asidku ini butir ini mengandung arti kejujuran atau kebenaran, kesungguhan, jujur. Jujur dalam arti satunya kata dengan perbuatan, ucapan dengan pikiran, apa yang diucapkan dengan yang batin. Dan yang ke B yaitu al-amanah wal wafabil ahdi. Al-amanah wal wafabil ahdi ini yaitu melaksanakan semua beban yang harus dilaksanakan, terutama hal-hal yang sudah dijanjikan. Karena itu kata tersebut juga diartikan sebagai dapat dipercaya dan setia dan tepat pada janji. Dan yang C yaitu al-adalah. Adalah ini berarti bersikap objektif, profesional, dan taat asas yang menuntut setiap orang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, jauh dari pengaruh egoisme, emosi pribadi, dan kepentingan pribadi. Dan D yaitu at-ta'awun. At-ta'awun ini adalah tolong menolong, merupakan sendi utama dalam tata kehidupan masyarakat. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan pihak lain. At-ta'awun ini berarti bersifat setia kawan, gotong royong dalam kebaikan dan takwa. At-ta'awun ini mempunyai arti timbal balik, yaitu memberi dan menerima. Oleh karena itu, sikap at-ta'awun ini mendorong orang untuk bersikap kreatif agar memiliki sesuatu yang disumbangkan pada yang lainnya, kepentingan bersama. Yang ini juga berarti langkah untuk mengkonsolidasikan masyarakat. Dan yang terakhir, istiqomah. Dalam pengertian teguh, jejak, ajak, dan konsisten, tetap teguh dengan ketentuan Allah dan Rasulnya dan tuntunan para salafus solihih dan aturan main serta rencana yang sudah disepakati bersama. Dan yang kedua yaitu manhaj, jalan yang jelas dan terang, tidak sembarang dalam menyelesaikan permasalahan. Ahlus sunnah wal jamaah. Dan yang ketiga yaitu dinamis, sebagai penuh semangat juga tenaga, sehingga seseorang yang dinamis memiliki kemampuan yang cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dalam hal tertentu dengan lingkungannya. Dan yang keempat yaitu islahiyah reformatif, ini membentuk ulang atau membaharui, selalu mencari yang terbaik untuk masyarakat. Dan karena Nahdlatul Ulama ini sendiri mempunyai kaidah, kalau kita stagnan dalam teks, maka kita akan mengalami kesesatan di dalam beragama. Nahdlatul Ulama ini dalam merespon tentang sosial tentu akan memiliki faktor yuridis menurut hukum, filosofis, dan sosiologis. Nahdlatul Ulama ini tidak sembarang menghukumi atau merespon kejadian-kejadian fenomena yang terjadi di masyarakat. Kemaslahatan umum lebih didahulukan dari kemaslahatan khusus. Dan untuk kesimpulannya yaitu secara keseluruhan materi di atas ini mengungkapkan pentingnya kerjasama dan pengembangan organisasi dalam konteks Nahdlatul Ulama di wilayah Jawa Barat. Anggota PWNU Jawa Barat menunjukkan sikap positif terhadap kerjasama dan pengembangan organisasi sebagai sarana menunjukkan sikap positif terhadap kerjasama dan mengembangkan organisasi sebagai sarana untuk menjaga relevansi dan keberlanjutan organisasi. Kerjasama internal dan eksternal dilihat sebagai langkah kunci dalam mencapai tujuan bersama dengan menjawab tantangan zaman. Meskipun terdapat beberapa tantangan seperti perbedaan pendapat di dalam organisasi, PWNU Jawa Barat ini memiliki peluang untuk memanfaatkan inovasi dan teknologi menghadapi dinamika sosial dan budaya yang semakin kompleks. Dan dengan demikian PWNU Jawa Barat
memiliki potensi besar untuk terus berkembang, memajukan agama Islam, dan berperan aktif dalam membangun masyarakat yang inklusif dan harmonis di tingkat regional. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.